Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Andika Farrozi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang CAD CAM di modul yang ke-12. Nah, di video yang ini kita akan membahas pembuatan milling dan juga G-code menggunakan dari software Fusion. Nah, oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya itu teman-teman harus sudah menginstal terlebih dahulu software Fusion ini di Autodesk. Nah, oke, ini untuk tampilan utamanya, tampilan awal lah dari Fusion. Kemudian kita pergi ke pilihan yang sampel, sini ada beberapa yang lain. Kemudian kita pilih yang CAM sampel. Kita tunggu bentar. Nah, lalu kita di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang tutorial ya, karena sini kita kan hanya simulasi aja ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa part-part pilihan yang lain juga teman, tahu desain-desain yang lain. Nah, di sini kita pilih yang 2D adaptif milling tutorial. Jangan pilih yang ini karena ini sudah komplit ya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Kemudian kita sudah berada di tampilan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, kita ada di sini ada kunci atau gembok ini masih terkunci ya, belum kita bisa edit ini. Nah, untuk itu kita harus save terlebih dahulu ya. Kita save terlebih dahulu. Wait, ya tunggu bentar. Nah, sini ada nama file dan juga foldernya ya. Sini bisa kita ganti nama ini deh. Di sini ada file yang udah kita buat. Kita save, kita klik. Oke, udah. Sini ada kotakan ini atau tadi ada checklist. Kalau teman bisa perhatian, itu berarti artinya sudah kita bisa edit atau kita modifikasi. Apa kita coba ya. Nah, oke, kemudian tahapan pertama itu kita pergi dulu ke bagian manufaktur, karena kan kita akan memilih benda ini. Kita mencoba benda ini dan kita memilih ya teman-teman. Oke, kemudian kita pergi ke tahapan pertama itu kita pergi ke setup. Kita klik nih setup. Nah, oke. Setelah kita pilih yang setup, kita pilih yang pertama, kita ke ini ada machine. Kita tidak usah pilih karena kita tidak langsung ke mesin CNC-nya ya. Kita pilih yang milling aja. Sini karena kita akan memilih, di sini pilihan yang lain juga ya. Kemudian model orientation-nya kita pilih yang Z axis dan X axis. Nah, oke, kemudian kita klik yang bagian ini. Karena kan apa? Karena kan saya ingin Z-nya ini mengarah ke atas. Z ini untuk atas ke bawah. Nah, untuk pilih ini untuk maju dan juga mundur atau ke belakang. Sedangkan yang X-nya ini untuk kanan dan juga ke kiri ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita pilih yang box point ini, kita pilih yang ini sebagai apa, sebagai titik awal atau titik akhir atau titik nol lah untuk memulai dari mesin potongnya itu ya. Jadi dia akan mulai dari sini. Kemudian untuk modelnya kita klik yang kita select yang ini, karena kan kita akan memotong atau memilih benda ini ya. Kemudian kita pergi ke apa nih, stop ini kita ubah menjadi 0 dan juga yang ini 0. Oke, udah. Ini juga udah sesuai setupnya, misalnya kita klik OK. Kita udah selesai setupnya. Kemudian pertama atau step pertama kita pilih dulu yang fitur face, karena kan kita akan meratakan bagian face ini. Nah, oke, kemudian kita
pilih yang full select. Bentar. Nah, di sini kita pilih yang 3/4 flat and mill. Di sini ada 3 pilihan ya, kita pilih yang ini aja. Karena kali ini lebih besar ukurannya. Dan juga kita hanya meratakan size-nya aja, tidak rumit untuk seperti bagian dalam-dalamnya ini. Oke, ini adalah fit and speed-nya, kita biarkan sesuai default-nya. Kemudian kita pergi ke geometri, kita klik yang bagian ini teman-teman. Nah, ya udah. Nah, untuk yang lainnya kita biarkan dulu saja, kita belum menggunakan ya. Nah, oke, sini udah tampilan untuk step pertama, cast. Nah, dia meratakan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadwalannya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita pergi ke step yang kedua. Step selanjutnya itu pergi ke adaptive clearing. Nah, untuk yang adaptive clearing ini kita akan menggunakan, kita ubah toolnya menjadi yang pertama ini atau 1/4 flat. Nah, kemudian ini masih default. Flatnya tadi, kemudian geometrinya kita pilih yang ini. Salah. Hasilnya pilih yang ini saja. Kita ubah dulu ini, biarkan. Kita pilih yang ini 3. Yang lainnya kita biarkan. Ada pilih geometrinya 3 ini teman-teman, karena kita akan melubangi bagian 3 ini ya. Oke, yang lainnya kita belum gunakan ya, kita oke dulu aja, tunggu bentar. Nah, ini udah tampilan melubanginya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kemudian di sini masih ada yang belum rapi ya. Nah, di bagian yang ini masih belum full hingga ke garis yang ini, masih belum rapi ya. Nah, kemudian kita rapikannya menggunakan fitur yang bernama 2D Pocket. Kita gunakan yang ini ya, untuk merapikan bagian tadi yang masih kurang rapi. Nah, ini kita masih menggunakan tool yang sama, dan ini masih default. Dan kita gunakan geometri, kita pilih yang ini sama seperti yang tadi. Lalu kita pergi ke pasesnya kita stop to leave-nya kita sini. Nah, untuk finish passes kita checklist. Nah, di sini ada maksimum step over, coba menjadi 31750. Oke, nah ini kita ubah seperti ini. Nah, udah, kita klik OK. Nah, ini sudah teman-teman untuk merapikan bagian seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah rapi seperti tadi lah, tidak seperti tadi. Nah, ini kan udah tidak ada sisanya ya. Nah, ini udah lebih rapi lah daripada sebelumnya. Nah, lalu kemudian kita pergi ke fitur yang adaptif clearing lagi tuh. Sini kita masih menggunakan sama toolnya, di sini juga masih sama. Dan geometrinya kita pilih yang bagian ini ya, untuk memotong bagian luarnya teman-teman. Oke, ini udah. Yang bagian gambar, ini bagian ini bottom height-nya kita ubah menjadi yang model bottom ya. Nah, offset-nya kita ubah menjadi minus 0,3. Nah, oke, kita klik OK. Udah. Tunggu bentar. Nah, ini sudah ya teman-teman, dia memotong bagian yang luar ini ya. Tadi kan masih ada nih, dengan pocketnya masih ada ininya ya. Nah, dia langsung memotong bagian yang ini menggunakan fitur yang adaptif ini.
Tadi kan kita sini untuk meratakan permukaannya ya. Kemudian step yang selanjutnya pergi yang ke adaptif. Dia memotong atau melubangi lah bagian 3 ini ya. Tapi belum habis, masih ada sisa-sisanya ya. Kemudian untuk memotong sisa-sisanya tadi dari si adaptif ini menggunakan fitur yang pocket. Kemudian setelah itu kita pergi yang ke adaptif ini, untuk memotong bagian terluar ya. Kita selanjutnya kita akan merapikan bagian sisa yang terluarnya ini ya teman-teman. Kita masih ada sisanya nih seperti yang di dalam tadi. Nah untuk yang di luar kita menggunakan yang pocket ya, bisa pakai yang contour. Di sini kita akan menggunakan tool yang sama dan juga fit and speednya sama aja. Kemudian ini geometrinya kita pilih yang ini. Kalau tadi kita akan merapikan sisa yang terluarnya. Kemudian untuk yang height-nya kita pergi ya ke bottom height, kita pilihnya yang model bottom. Untuk yang offsetnya ini untuk kita ubah menjadi 0,-33. Nah, minus 0,30 mm. Kenapa? Karena kita kan memotong hingga bagian yang paling bawahnya ya teman-teman. Kita memotong hingga bawahnya lah. Untuk prosesnya masih sama, dinginnya sini kita ubah. Kita ini klik tool downnya, kita klik checklist. Kemudian di maximum stay down distance kita ubah menjadi 31,75 aja. Nah oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita klik OK. Kita tunggu. Nah di sini sudah rapi lah, sudah terpotong. Nah tadi sisa-sisanya teman-teman sudah tidak ada nih. Nah, setelah itu kita untuk merapikannya lagi lah ya teman-teman. Di sini masih ada yang belum rapi. Kita pergi ke yang kontur lagi karena bagian yang terluarnya ya kita akan potong. Nah di sini kita ubah toolnya lah, kita ubah menjadi yang 1/4 45 derajat ini ya, atau yang ketiga ya. Nah kita ubah itu karena ukurannya kita lebih bagian terluarnya aja biar lebih besar. Geometrinya kita pilih yang ini, kemudian ini dan juga yang ini. Nah kemudian sini nggak bisa nih. Nah di sini kita ubah yang chamfernya aja nih. Di sini chamfer tip offsetnya kita buat menjadi, nah sini chamfernya kita buat 0,50. Di sini tuh fungsinya dari chamfer tip offset ini untuk merapikan atau memotong sudut-sudutnya masih tajam lah gitu. Nah, sini kemudian setelah itu kita dinginnya nggak usah, udah kita klik OK aja. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah di sini udah terpotong lah. Sudutnya ini masih ada sisa sih sedikit, cuman ya tidak terlalu begitu tajam ya. Nah, oke. Nah kemudian setelah kita untuk sudah merapikan bagian dalam dan juga yang luarnya ya, kita kemudian melubangin bagian 4 ini ya teman-teman. Nah itu kita menggunakan yang drilling, fitur drilling. Nah di sini fitur drilling kita menggunakan, nah sini kita menggunakan fitur yang sama. Kemudian kita pergi ke geometri, kita pilih yang ke sini teman-teman. Kita
Kita pilih yang bagian paling atasnya terlebih dahulu. Nah, oke udah. Kemudian jangan lupa teman-teman yang select same diameter, karena kan memiliki diameter lubang yang sama. Oke udah, ini tidak usah sama. Untuk cycle type nya pastikan teman-teman memilih yang drilling rapid off. Oke, linknya udah, kita klik OK. Nah sudah teman-teman, kita memotong bagian lubang ini ya, drilling untuk memotong lubang ini. Ini masih bagian yang atasnya aja ya. Kemudian kita akan memotong bagian yang dalamnya ini ya, di dalamnya. Kita pilih lagi menggunakan fitur drilling. Sini kita akan menggunakan tool yang berbeda. Sini kita akan menggunakan tool yang berdiameter 0,1065 inch. Kita yang nomor 4 ini. Kita kemudian pergi ke geometri. Sini kita pilih yang bagian dalam ini. Nah, oke udah, jangan lupa di selection. Kemudian kita pilih yang auto merge hole, itu untuk berfungsi untuk menggabungkan dua lubang yang tadi yang sudah kita drill ya. Bukan, satu yang tadi sudah kita drill yang lubang besar ini, bagian paling luarnya lah, maka dia sambung ya teman-teman. Oke sudah, untuk X-nya tidak usah, cycle-nya masih sama. Kemudian kita klik OK. Nah sini sudah ya teman-teman, untuk drilling bagian dalamnya nih, lubang bagian dalamnya ini udah berlubang ya. Oke. Nah oke udah untuk yang ininya ya, bagian lubangin ini. Kemudian kita akan merapikan lubang-lubang yang ini ya teman-teman, 4 ini. Sini masih menggunakan fitur yang sama, itu drilling, tapi sini kita merubah toolnya menggunakan yang nomor 5 ini. Kita ubah dulu. Lalu untuk geometri yang kita pilih yang ini lagi, kita pilih 4 ini. Kemudian selection juga kita aktifkan. Ini tidak usah, height-nya nggak usah, cycle-nya. Nah ini untuk cycle type-nya kita ubah menjadi yang correct typing ya teman-teman. Ya udah, kita klik OK. Oke, kita tunggu sebentar. Langsung hijau ini. Nah oke. Nah ini untuk milling dan drillingnya sudah selesai ya, untuk drilling dan type, drilling dan millingnya. Sini udah lebih rapi ya teman-teman. Oke, di sini selesai ya teman-teman untuk milling dan juga drillingnya dari bahan yang kita gunakan. Tapi di sini masih ada yang kurang ya. Di sini aku ingin mencoba satu fitur lagi, yaitu fitur slot. Tapi sebelumnya kita desain dulu ya. Sini kita pergi ke desain, kita mulai dulu ke desain. Aduh sebentar, nge-lag teman-teman. Nah ini udah, sorry. Nah ini udah ya. Sini kita bisa create sketch. Nah ini udah.
kemudian kita klik, kita menggunakannya ini yang slot, kita pilih yang center to center slot, kemudian kita desain sini. Nah, oke, udah. Kemudian kita beri dimension 0,15 ya. Ini kita kasih misalnya 0,35. Oke, udah. Ini kita kasih 0,50. Nah, oke, udah. Nah, ini misalnya udah putih seperti ini, itu artinya sudah full define ya teman-teman. Kita tidak bisa gerak-gerak lagi. Oke, udah. Kalau udah, kita pergi ke manufaktur lagi, kemudian kita gunakan fitur yang slot. Di sini kita menggunakan ubah toolnya menjadi 1/4 slot ini ya. Kemudian geometrinya kita pilih yang ini, kemudian untuk X-nya kita pilih yang stop button-nya teman. Oke, udah, kita klik OK. Nah, ini udah memotong hingga bagian paling bawah ya, jadi karena kita ada milih yang stop button ya nih teman-teman, memotong hingga bagian paling bawah. Nah, oke, jika udah untuk milling dan drillingnya ya teman-teman, kita langsung ke bagian ini kali ya, simulasinya teman. Nah, sini kita jangan pilih salah satu dari beberapa fitur-fitur ini ya, karena nanti dia akan mensimulasikan salah satu dari fitur itu saja ya teman-teman. Kalau kita pilih yang adaptif ini, nanti dia akan mensimulasikan aktif saja. Jadi teman-teman jangan diklik salah satunya ya. Kita langsung pergi ke action aja, kita ke simulasi. Nah, dia langsung akan mensimulasikan. Bisa kita langsung start. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk simulasi dari setiap bagian tool-tool fitur-fitur yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, dia interaktif seperti ini, memotong bagian ininya. Jadi bisa langsung skip ke pocket. Di pocket dia memotong lagi bagian yang sama, tetapi dia lebih merapikan lagi. Ada pindah lagi ke sebelahnya. Kemudian adaptif yang tadi dia memotong bagian terluarnya teman-teman. Seperti ini ya untuk simulasi dari milling dan drillingnya. Kemudian contour untuk memerapikannya lagi, memotong bagian luar. Nah, ini untuk yang drilling pertama tadi memotong atau melubangi lah bagian ini ya teman-teman. Nah, udah ya teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir tadi ada fitur slot ya teman-teman, cobanya dia akan memotong seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, udah untuk dari simulasinya selesai, kita exit simulasi. Nah, oke, jadi udah selesai untuk dari milling, drilling, dan juga lagi ada fitur tambahan yaitu slot, dan juga dari simulasi dari milling tutorial ini teman-teman. Nah, di sini ada tadi untuk tambahan lagi, kita akan merubah dari desain simulasi desain kita ini menjadi G-code sebuah program dari milling ini sendiri ya teman-teman, untuk dikonversi nanti untuk langsung ke mesin CNC-nya teman-teman, fungsi dari G-code itu. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke setup.
kemudian kita pilih setup dulu, kita pilih yang setup ini tanda panah bawah, kemudian create in C program. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih post-nya ini untuk yang khas free and easy ini ya. Jika teman-teman tadi di bagian lokal tidak ada ya untuk tampilan awal, teman-teman bisa pergi ke Fusion Library, teman-teman bisa cari yang khas, ini apa namanya itu ya, khas apa tuh, khas automation. Nah ini ya, khas automation free and easy. Kita teman-teman bisa klik dan select. Di sini kan teman saya sudah selectnya ya teman-teman. Oke, kita cancel aja. Di sini untuk file atau nama atau number ini kita biarkan sesuai defaultnya. Di sini ada output foldernya teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan di mana. Nah, jika udah semuanya kita langsung klik pause saja ya, pause saja teman-teman. Di sini ada Fusion Tank, upload bukunya kita yes saja. Nah ini ada view and C code-nya, udah ya teman-teman. Kita pergi ke langsung cek di folder ya. Sorry. Nah, sini kita ke file yang sudah tadi kita simpan. Sini dan C program. Nah, ini ada 1001 NC. Kita klik. Kita pilih yang Notepad. Sini saya menggunakan Notepad aja. Nah, di sini ada tampilan dari G-code itu sendiri ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ingin baca bisa nanti ada filenya di deskripsi ya. Cukup panjang ini ya untuk dari G-code-nya atau program G-code-nya ini. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini bisa dilangsungkan, diaplikasikan langsung lah di mesin CNC ya teman-teman, untuk memotong atau memilling benda yang tadi yang udah kita simulasikan ya teman-teman. Ini bisa kita langsung aja nih programnya, bisa kita langsung aplikasikan. Nah oke, jadi cukup sekian ya teman-teman video pembelajaran dari milling dan juga program G-code itu sendiri di video kali ini. Cukup sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton hingga akhir.